Tepat masuk waktu Isya, suara azan itu sayup-sayup terdengar lagi di telinganya Hasan. Dan itu terdengar dari arah atas, dan ini sudah ketiga kalinya. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Lawu via Candi Ceto yang dialami dua orang pendaki, sebut saja Hasan dan Romi. Di mana dalam pendakian itu, Hasan mengalami hal gaib. Dia masuk ke dimensi lain Gunung Lawu, yang tempatnya itu ramai seperti pemukiman pada umumnya. Hanya saja, bangunannya masih menggunakan batu bata kuno, dan kendaraan di sana masih menggunakan kuda. Di situ Hasan juga diberi sesuatu, tapi dia menolaknya. Kisah ini dialami dua orang, yaitu Hasan dan Romi, ketika dia mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Awal cerita, malam itu Hasan dan Romi bertemu di sebuah tongkrongan, tempat mereka ngopi di Klaten, Jawa Tengah. Di situ mereka membahas rencana pendakian yang beberapa hari sebelumnya sudah mereka rencanakan. Mereka berdua bisa dibilang masih pemula dalam hal pendakian, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan ketika berada di sebuah gunung. Setelah cukup membahas rencana pendakian yang akan dilakukan 2 hari ke depan, mereka pulang dari tongkrongannya. Keesokan harinya, Hasan coba menghubungi beberapa temannya untuk diajak mendaki Gunung Lawu. Tapi, tidak ada satupun dari temannya Hasan yang mau ikut serta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Romi. Dia mengajak beberapa temannya untuk ikut, tapi hasilnya sama. Tidak ada satupun dari temannya Romi yang mau ikut serta. Akhirnya daripada ribet, mengajak orang yang tidak mau, mereka sepakat untuk berangkat ke Gunung Lawu, hanya berdua saja. Singkat cerita, tibalah hari Selasa, yaitu hari pemberangkatan. Mereka berdua kumpul di rumah Hasan, dan pagi itu, mereka berangkat dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka ke daerah Karanganyar, di rumah kakaknya Hasan. Jadi Hasan ini punya kakak perempuan yang sudah menikah dan sekarang tinggal di Karanganyar. Di situ mereka istirahat dulu untuk makan dan belanja logistik. Setelah selesai dengan semua itu, mereka berpamitan dengan kakaknya Hasan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Oh iya, baru pertama kalinya mereka ke Gunung Lawu dan langsung melewati jalur Candi Ceto. Kenapa tidak memilih jalur via Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang? Kan jalur itu yang lebih banyak dilalui pendaki dan rame. Ternyata, karena letak base camp Gunung Lawu via Candi Ceto, ini jaraknya tidak jauh dari tempat kakaknya Hasan, hanya kurang lebih 45 menit dari rumah kakaknya tinggal. Selain itu, tujuan mereka juga agar nanti setelah naik gunung, mereka bisa menginap di rumah kakaknya Hasan untuk istirahat. Di sisi lain, mereka berdua juga tidak begitu mempercayai tentang hal-hal mistis, karena bagi mereka adalah niat. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di base camp Candi Ceto. Sesampai di situ, terlihat pendaki sangatlah sepi. Hanya ada beberapa saja, itu pun pendaki yang sudah turun. Tanpa menghiraukan semua itu, mereka bergegas mengurus izin pendakian, dan sesekali menyapa orang-orang yang ada di base camp pada saat itu. "Mas, di atas rame nggak?" "Rame mas, di atas masih banyak yang belum turun," jawab salah satu pendaki yang sudah turun. Mendengar jawaban itu, mereka sedikit lega, karena setidaknya mereka tidak berdua kalau nanti sudah di atas. Setelah selesai mengurus izin, mereka memulai pendakiannya, tepat pada jam 2 siang. Di awal-awal perjalanan, mereka takjub dengan pemandangan candi yang bersejarah, dan tidak tahu kenapa, melihat candi-candi itu, bulu kuduk Hasan tiba-tiba berdiri. Rasanya ada hawa yang beda dari tempat itu. Hasan tidak menghiraukan itu. Dia terus berjalan di belakang Romi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka berdua di pos 1. Sampai di situ, mereka break sebentar untuk berunding. "Kita bermalam di mana, Rom?"
Jalan aja dulu. Ntar kalau sekiranya udah capek, baru kita bermalam. Gimana? Jawab Romi. Hasan menyetujui usulan Romi. Di sisi lain, di pos 1 itu, mereka masih dalam keadaan fit, alias belum begitu capek. Jadi di situ mereka hanya sekedar minum dan merokok, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan menuju ke pos 2, sayup-sayup Hasan mendengar ada suara azan. Awalnya Hasan mengira mungkin itu memang azan asar dari bawah. Tapi setelah didengar lebih jelas, ternyata suara azan itu bukan berasal dari bawah, melainkan dari atas. Mengetahui kalau ternyata suara azan itu bersumber dari atas, Hasan kaget. Terus dia berpikir, apa mungkin di atas ada musola? Hasan pun berpikir seperti itu, karena memang sebelumnya dia belum pernah mendaki ke sini. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba kakinya Romi kram hingga memaksa mereka untuk berhenti sebentar di pinggir jalur. Sambil berhenti, Hasan membantu Romi untuk melemaskan otot kakinya. Setelah dirasa cukup membaik, Hasan bilang pada Romi, "Tahan ya Rom, pos 2 sebentar lagi. Kita istirahat di sana aja." Sambil berusaha berdiri, Romi bilang pada Hasan, "Sok tahu dari mana kalau pos 2 udah deket?" Hasan bilang seperti itu karena sebelumnya dia mendengar ada suara azan dari atas, dan mungkin suara azan itu berasal dari pos 2. Setelah kakinya Romi udah cukup membaik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan pelan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2, kurang lebih jam 4:30. Sesampai di pos 2, suasana terlihat sangat sepi. Tidak ada satupun pendaki di situ. Dan untuk menghindari perjalanan malam, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 2. Mereka mendirikan tenda di depan bangunan kayu, tepat di bawah pohon kayu yang cukup besar. Setelah tenda sudah didirikan, mereka mengeluarkan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu malam tiba. Ketika sedang asik minum kopi sambil merokok, Hasan teringat dengan suara azan yang tadi didengarnya. Tadi Hasan mengira kalau suara azan itu berasal dari pos 2 ini, dan mungkin di pos 2 ada musola. Tapi setelah mereka sampai di pos 2 itu, ternyata tidak ada musola yang dilihatnya. Jangankan musola, orang lain pun tidak ada. Di sini Hasan berpikir, kalau di pos 2 nggak ada orang, terus yang azan tadi siapa? Hasan tidak begitu memikirkan hal ini semakin jauh. Dia mengira mungkin suara azan tadi memang dari bawah, dari pemukiman warga. Ketika sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba sayup suara azan terdengar lagi dari atas. Mendengar itu Hasan bilang pada Romi, "Rom, diem dulu, denger suara azan gak?" Mendengar itu, Romi diam dan coba mendengarkan apa yang dikatakan Hasan. Tapi Romi sama sekali tidak mendengarkan adanya suara azan. Yang dia dengar hanya suara angin yang berembus di hutan. "Suara angin kali San. Mana mungkin suara azan kedengaran sampai ke sini?" jawab Romi pada Hasan. Ketika sedang membahas soal itu, dari atas terlihat ada satu orang yang sedang turun. Tanpa berhenti di pos 2, orang itu bilang pada mereka berdua, "Mas, jangan camp di sini, kesannya nggak sopan." Ucap pendaki itu sambil terus berjalan turun. Mereka berdua berpikir, apa maksud perkataan orang itu? Kenapa mereka tidak boleh camp di pos 2? Hasan sedikit takut mendengar perkataan orang tadi, hingga dia mengajak Romi untuk meninggalkan pos 2. Tapi Romi menegaskan pada Hasan, "Nggak apa-apa San, tenang aja. Yang penting niatnya kita kesini, nggak ada niatan jelek." Tidak lama setelah itu, ada 2 orang lagi dari atas yang sedang turun. Di pos 2 mereka menyapa Hasan dan Romi. "Mau naik apa turun Mas?" "Kami mau naik Mas," jawab Hasan. "Wah, kebetulan. Mumpung ada temennya, kita ikut bermalam di sini ya." "Monggo Mas, silahkan." Dengan senang hati, Hasan dan Romi mempersilahkan 2 pendaki itu untuk ikut bermalam di pos 2. Lalu Hasan bertanya pada 2 pendaki itu, "Satu orang tadi temannya juga ya Mas?" "Satu orang yang mana?" "Tadi ada 1 orang yang jalan turun." "Oh, bukan Mas,
Dari atas, kita cuma berdua. Di atas sepi banget, makanya kami mau turun aja. Hasan dan Romi kemudian membantu dua pendaki itu untuk mendirikan tenda. Sambil mendirikan tenda, mereka ngobrol, mulai dari perkenalan hingga bertanya tempat tinggal. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut nongkrong sambil masak makanan. Nah, tepat masuk waktu Isya, suara azan itu sayup-sayup terdengar lagi di telinganya Hasan. Dan itu terdengar dari arah atas, dan ini sudah ketiga kalinya. Hasan bertanya pada dua pendaki yang ikut camp di situ. "Mas, di atas ada musolanya nggak?" "Kalau musola nggak ada, Mas. Tapi kalau mau sholat, bisa pakai matras buat alas." Mendengar jawaban itu, Hasan terdiam. Sebenarnya dia sudah berpikir kalau suara azan yang didengarnya itu adalah hal gaib. Tapi Hasan berusaha untuk tidak berpikir ke sana. Dia menganggap mungkin itu memang suara azan dari bawah yang suaranya mantul hingga terdengar seperti di atas. Karena malam semakin larut dan udara juga semakin dingin, mereka memutuskan untuk istirahat ke dalam tendanya masing-masing. Nah, malam itu ketika sedang tidur, tiba-tiba Hasan merasa antara mimpi dan nyata. Jadi waktu itu dia sedang berdiri di depan sebuah bangunan yang terbuat dari batu-batu kuno. Dan di belakang bangunan itu ada sebuah pohon yang cukup besar yang menjulang tinggi. Melihat semua itu, Hasan heran dia sedang berada di mana. Lalu dia berjalan mendekati bangunan kuno itu. Dia melihat-lihat keadaan sekitar. Dan seketika itu, Hasan ingat sesuatu. Bahwa tempat dia berdiri itu tepat di mana dia ngecamp di pos 2. Hasan semakin mendekat ke bangunan kuno itu. Sampai di situ, dia melihat teman yang bernama Romi sedang tidur di halaman bangunan kuno tersebut. Lalu tiba-tiba dari belakang datanglah seorang laki-laki tua bersorban. Dan orang tersebut mengajak Hasan untuk berjalan meninggalkan bangunan kuno tersebut. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ingin tahu mau kemana, Hasan ikut berjalan bersama laki-laki bersorban itu. Setelah cukup jauh berjalan, tibalah dia di sebuah perkampungan di antara perbukitan yang cukup tinggi. Kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari kayu, dan kendaraan yang digunakan di perkampungan itu adalah kuda. Jadi sering sekali dia melihat orang mengendarai kuda ke sana kemari. Sampainya di perkampungan itu, Hasan tidak melihat keberadaan laki-laki bersorban tadi. Kemudian Hasan berjalan menyusuri perkampungan itu. Dan ketika sedang berjalan, ada satu orang laki-laki yang menawarinya untuk mampir di rumahnya. Tanpa keberatan, Hasan mampir ke salah satu rumah kayu tersebut. Pemilik rumah memberi Hasan air minum dari kendi kecil. Setelah minum dari air kendi itu, laki-laki itu bertanya pada Hasan, "Kowe teko ngendi le? Mrene karo sopo?" Yang artinya, "Kamu dari mana, Nak? Kesini sama siapa?" "Saya tadi bersama kakek-kakek bersorban putih, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahu dia di mana." "Yo wis, dintekno sik banyune ben seger." Yang artinya, "Ya udah, dihabiskan dulu airnya biar seger." Setelah menghabiskan air dari kendi itu, dari kejauhan, Hasan melihat laki-laki bersorban putih tadi sedang melambaikan tangannya kepada Hasan, seolah-olah dia memanggil Hasan. Melihat itu, Hasan berpamitan dengan laki penghuni rumah itu, berterima kasih karena sudah memberinya air minum. Dia berjalan mendekati laki-laki bersorban itu. Beliau mengajak Hasan untuk berjalan entah kemana. Anehnya, tanpa ada rasa ingin tahu mau diajak kemana, Hasan hanya menuruti dan berjalan mengikuti laki-laki itu, menyusuri perkampungan. Sambil berjalan itu, Hasan melihat-lihat sekitar, yang terdapat beberapa orang sedang beraktivitas. Ada yang sedang menggendong anaknya, ada yang sedang mencangkul, dan lain-lain. Layaknya di sebuah perkampungan. Setelah cukup lama berjalan, dan karena terlalu fokus melihat keadaan sekitar, laki-laki yang bersama Hasan itu tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuannya. Hasan hanya terus berjalan, hingga akhirnya dia sampai di sebuah keramaian dengan banyak orang yang berjualan. Dari banyaknya orang yang berjualan itu, ada satu penjual yang membuat Hasan tertarik untuk melihat dagangannya. Penjual itu adalah kakek-kakek tua, dan barang yang dijual itu
adalah benda-benda antik. Ada lampu kuno, ada congklak yang terbuat dari kayu, dan lain-lain. Penjual itu bertanya pada Hasan, "Arep tumbas sopo le?" "Oh, enggak pak, saya cuma mau lihat-lihat aja." Lalu pandangan Hasan tertuju pada salah satu benda yang ada di situ. Dipeganglah benda itu oleh Hasan. Setelah dilihat-lihat, ternyata benda itu adalah cerutu rokok. Dan cerutu itu mirip sekali seperti tanduk, hanya saja ukurannya kecil. Hasan sedikit tertarik dengan benda itu. Dia ingin menanyakan harga dari benda itu pada penjualnya. Tapi, mengingat waktu itu Hasan tidak membawa uang sepeser pun, jadi dia tidak jadi menanyakannya. Melihat Hasan yang sepertinya tertarik, dengan ikhlas, kakek penjual itu memberikan benda itu kepada Hasan. Tapi Hasan menolak, karena dia merasa tidak pantas menerima pemberian itu. Kemudian Hasan meninggalkan kakek itu dan dagangannya. Dari kejauhan, Hasan melihat laki-laki bersorban itu sedang melambaikan tangannya memanggil Hasan. Dan kejadian yang sama terulang kembali. Hasan ikut berjalan bersama laki-laki itu hingga sampailah dia di sebuah perkampungan yang kebanyakan rumah penduduknya terbuat dari batu bata kuno. Hasan benar-benar takjub melihat pemandangan kampung itu. Ketika dia sedang asik melihat-lihat pemandangan sekitar, sayup-sayup dari kejauhan, dia mendengar adanya suara azan. Seiring suara azan itu berkumandang, kabut tebal tiba-tiba menutupi pandangan Hasan, disusul dengan lain yang tiba-tiba menjadi gelap, hingga Hasan tidak bisa melihat apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, Hasan merasakan dingin di sekujur tubuhnya, hingga dia tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, yang ada dalam pandangan Hasan kali ini adalah sebuah cahaya berwarna kuning. Setelah diperhatikan, ternyata waktu itu Hasan sedang berada di dalam tendanya, dan cahaya kuning itu adalah cahaya senter yang sebelumnya digantung di atap tendanya. Setelah sadar itu, Hasan hanya tercengang memikirkan kejadian apa yang dialami barusan. Rasanya seperti nyata atau hanya sebatas mimpi. Masih dalam posisi tidurnya, dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Karena tidak ingin terus kepikiran tentang apa yang dialaminya barusan, dia keluar tenda untuk membuat kopi. Ketika sedang di luar tenda, dia ingat sesuatu, bahwa tempat yang ngecamp ini, dia melihat ada bangunan yang terbuat dari batu kuno, persis dengan pohon besar sebelah tendanya berdiri. Tidak lama kemudian, terlihat salah satu pendaki sebelah sudah bangun. "Udah bangun mas," ucap pendaki itu pada Hasan. "Iya mas, monggo ngopi dulu," jawab Hasan. Satu pendaki itu bergabung dengan Hasan untuk membuat kopi. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 5:30 pagi, Romi dan satu pendaki lain bangun. Setelah mereka bangun, mereka masak untuk sarapan. Setelah selesai dengan semua itu, dua pendaki itu pamit untuk melanjutkan perjalanan turun. Hasan dan Romi pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan naik. Ketika akan berjalan meninggalkan pos 2, Hasan teringat lagi tentang kejadian yang semalam dialaminya. Dan Hasan menganggapnya itu hanyalah mimpi. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar 7 pagi. Pos demi pos pun mereka lewati, hingga sampailah mereka di area yang dinamakan Bulak Peperangan. Sesampai di Bulak Peperangan, Hasan tersentak karena sepertinya dia sudah pernah berada di sini sebelumnya. Hasan yang sudah melupakan tentang mimpinya semalam, sampai di Bulak Peperangan, dia teringat lagi bahwa ini adalah sebuah perkampungan dengan rumah kayu. Tapi yang terlihat sekarang, tempat ini hanya berupa tanah kosong. Ketika sedang berjalan melewati area itu, dia ingat bahwa di titik ini, dia ditawari laki-laki untuk mampir dan memberinya air minum. Melihat Hasan yang sepertinya gelisah, Romi bertanya, "San, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu?" Gak apa-apa Rom, keren aja tempat ini," jawab Hasan yang tidak ingin mengatakan apa yang dirasakan itu kepada Romi. Singkat cerita, sampailah mereka di Gupak Menjangan sekitar pukul 4 sore. Sesampai di situ, terlihat sangat sepi dan tidak ada satupun pendaki yang ngecamp di situ. Dan mereka pun istirahat. Sambil merokok, mereka berunding dan mau bermalam di sini atau gimana. Melihat waktu itu di Gupak Menjangan sangat sepi, Hasan memberi saran untuk berjalan lagi menuju ke Argo Dalem dan bermalam di sana. Karena menurut Hasan, di Argo Dalem
mereka bisa bertemu dengan pendaki lain. Mendengar saran dari Hasan, Romi bilang, "Kamu tahu dari mana kalau di Argo Dalam rame?" "Ya, feeling aja sih," jawab Hasan. Hasan memberi saran seperti itu karena sebelumnya dalam mimpinya di sana adalah sebuah perkampungan. Jadi kemungkinan di sana akan banyak orang. Mengingat hari semakin sore, akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut berjalan lagi menuju ke Argo Dalam sebelum gelap. Di perjalanan menuju ke Argo Dalam itu, tepatnya di area Pasar Dieng, Hasan teringat lagi bahwa di dalam pandangan sebelumnya, tempat ini ramai oleh penjual. Dan di tempat ini, Hasan sempat ditawari cerutu oleh orang tua penjual benda antik. Melihat semua kejadian itu, Hasan yakin kalau yang dilihat sebelumnya itu bukan mimpi. Tapi entah apa mereka itu semua menggambarkan tempat yang sama. Singkat cerita, sampailah mereka di Argo Dalam, tepat masuk waktu maghrib. Mereka segera mencari tempat untuk mendirikan tendanya. Mereka akan bermalam di Argo Dalam, dan malam itu di Argo Dalam lumayan ramai oleh pendaki lain. Karena pendaki yang lain naik via Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang, dan semua bertemu di situ. Malam itu di tenda, Hasan coba menceritakan tentang apa yang dialaminya kepada Romi. Bahwasanya selama di perjalanan hingga sampai di Argo Dalam, dia sudah melihat gambarannya, tapi dari dimensi yang beda. Mendengar itu, Romi antara percaya atau tidak, karena itu sangat tidak masuk akal. Jangankan Romi, Hasan sendiri yang mengalaminya pun antara percaya dan tidak. Mau tidak percaya bagaimana? Itu semua benar terjadi, bahwa apa yang dilihat Hasan itu menggambarkan tempat yang sama, hanya saja beda suasana. Akhirnya Romi memberi saran kepada Hasan agar jangan terlalu memikirkan soal itu, agar tidak terjadi sesuatu selama berada di gunung ini. Malam itu mereka tidur dengan nyenyak, dan singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 5 pagi, mereka bangun untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Lawu. Sesampainya di puncak, mereka sangat senang dengan pemandangan yang dilihatnya. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun ke Argo Dalam. Nah, di perjalanan turun ini, dari atas, Hasan bisa melihat Argo Dalam, dan dia flashback lagi kalau itu sama persis dengan perkampungan yang terakhir dilihatnya, yaitu perkampungan yang kebanyakan bangunannya terbuat dari batu bata kuno. Di sini Hasan semakin yakin kalau yang dilihat sebelumnya itu memang bukan mimpi. Dan dari sini juga Hasan percaya bahwa Gunung Lawu memang menyimpan kisah misteri tersendiri. Sampailah mereka kembali ke Argo Dalam. Setelah istirahat sebentar, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan turun siang itu juga. Di perjalanan turun, sesekali mereka bersimpangan dengan pendaki yang akan naik, dan tidak lupa juga bertutur sapa dengan mereka. Sesampainya di base camp, mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berjalan pulang ke rumah kakaknya Hasan di Karanganyar untuk bermalam lagi di sana. Baru keesokan harinya, mereka kembali pulang ke Klaten. Sekian cerita ini, terima kasih.